Halo teman-teman, saya Elta Rizkyanti. Pada kali ini saya akan berbagi informasi mengenai karakteristik asesmen penguasaan konsep fisika. Untuk asesmen penguasaan konsep fisika sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah proses untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep tertentu dalam sebuah mata pelajaran, khususnya mata pelajaran fisika. Lalu untuk tujuan asesmen ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep dasar dan konsep-konsep yang kompleks, sehingga guru dapat memberikan umpan balik yang efektif dan membantu peserta didik dalam memperbaiki pemahaman konsep mereka. Asesmen penguasaan konsep ini juga berguna untuk guru dalam menilai efektivitas dari metode pengajaran yang digunakan, serta memperbaiki kurikulum dan rencana pembelajaran yang akan dilakukan di pembelajaran selanjutnya. Lalu untuk bentuk asesmen ini ada beberapa bentuk, ada tes tertulis, tugas, proyek, wawancara, serta semua bentuk yang dirancang untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep tertentu dan kemampuan peserta didik untuk menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Lalu karakteristik asesmen penguasaan konsep fisika, terdapat 5 karakteristik. Yang pertama yaitu objektif. Asesmen harus memperhitungkan fakta dan konsep yang tepat dalam fisika, sehingga jawaban yang benar dapat diukur secara objektif. Asesmen ini juga harus menghindari penilaian subjektif dan bersifat adil bagi semua peserta didik. Lalu karakteristik yang kedua yaitu formatif. Pada asesmen ini harus memberikan umpan balik yang dapat membantu peserta didik untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang konsep fisika. Asesmen formatif ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang salah dan memperbaiki kesalahan mereka sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu diagnostik. Pada karakteristik ini, asesmen membantu guru dalam mengidentifikasi kesulitan peserta didik untuk memahami konsep-konsep fisika. Asesmen diagnostik ini dapat membantu guru juga untuk menentukan bagian mana dari materi yang harus diperkuat atau harus diajarkan kembali. Karakteristik yang keempat yaitu sumatif. Pada asesmen ini harus memberikan penilaian akhir atas penguasaan peserta didik terhadap konsep-konsep fisika yang telah diajarkan. Pada penilaian akhir ini merupakan sebuah tahapan atau sebuah penskoran yang menunjukkan kedalaman atau seberapa paham peserta didik mengenai konsep-konsep pada pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat diandalkan. Asesmen harus konsisten dalam memberikan hasil yang sama jika diulang atau diberikan kembali dalam situasi yang sama pula. Asesmen penguasaan konsep fisika ini memiliki fungsi. Beberapa fungsi ini terdiri dari yang pertama, memberikan umpan balik kepada peserta didik. Dengan mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep fisika yang diajarkan, asesmen penguasaan konsep ini memberikan umpan balik yang berguna untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep fisika yang diajarkan. Hal ini juga dapat membantu peserta didik untuk memperbaiki kesalahpahaman mengenai konsep dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Lalu yang kedua yaitu mengevaluasi pembelajaran. Asesmen penguasaan konsep dapat membantu guru untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan.
Serta ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum atau rencana pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran berikutnya. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika yang terjadi di kelas. Lalu fungsi yang ketiga yaitu menentukan penempatan peserta didik. Hasil asesmen penguasaan konsep ini dapat membantu untuk menentukan penempatan peserta didik di mana kelas yang cocok atau program yang cocok untuk peserta didik tersebut. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa peserta didik belajar di lingkungan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Lalu fungsi yang keempat yaitu membantu penilaian akhir. Asesmen ini digunakan sebagai bagian dari penilaian akhir untuk menentukan apakah peserta didik tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini membantu guru juga untuk memahami sejauh mana peserta didik telah menguasai konsep dan mencapai tujuan belajar untuk menghadapi penilaian akhir yang telah disiapkan. Dan fungsi yang terakhir yaitu meningkatkan akuntabilitas. Hasil asesmen ini dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas peserta didik dan guru. Guru dapat menggunakan hasilnya untuk melaporkan kemajuan peserta didik kepada orang tua, penanggung jawab, atau administrator. Lalu peserta didik juga dapat menggunakan hasil asesmen ini untuk memantau kemajuan belajar mereka sendiri dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.